Universitas Siliwangi merupakan universitas negeri yang ada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Universitas Siliwangi memiliki jumlah mahasiswa dan mahasiswi yaitu sekitar 17.037 orang. Universitas Siliwangi juga merupakan universitas terbesar di Priangan Timur. Universitas Siliwangi atau dikenal dengan singkatan UNSIL berdiri pada tanggal 20 Mei 1978 bersamaan dengan peletakan batu pertama kampus Universitas Siliwangi oleh Pangdam 6 Siliwangi saat itu, yaitu Mayor Jenderal Himawan Sutanto. Penggunaan nama Universitas Siliwangi dikukuhkan dan diresmikan yaitu pada tanggal 25 Agustus 1980 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saat itu, yaitu Haji Amir Mahmud. Pada tanggal 1 April 2014 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, Universitas Siliwangi berubah status menjadi perguruan tinggi negeri yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Istana Negara, Jakarta. Universitas Siliwangi sebagai lembaga pendidikan, yaitu perguruan tinggi negeri di salah satu di Jawa Barat, sudah menjadi sebuah wadah untuk mahasiswa sekitar 13.000 orang banyaknya dengan perbedaan suku, budaya, agama dan kultur menjadi persatuan, yaitu kebinekaan. Universitas Siliwangi sendiri di sini sudah berperan sebagai penyatu dalam multikulturalisme Indonesia dengan berbagai mahasiswa yang datang dari berbagai kalangan, dari berbagai suku, ras, dan agama. Saat ini, Universitas Siliwangi membina 7 fakultas, yaitu diantaranya yang pertama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kedua, Fakultas Ekonomi, yang ketiga, Fakultas Pertanian, yang keempat, Fakultas Teknik, yang kelima, Fakultas Agama Islam, yang keenam, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan yang ketujuh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berada di kota santri, yakni kota Tasikmalaya, Universitas Siliwangi menjadi wadah generasi bangsa dalam menimba ilmu pengetahuan. Universitas Siliwangi juga turut berperan sebagai inkubator multikulturalisme di Priangan Timur dengan menampung 28 unit kegiatan mahasiswa di dalamnya dan mengimplementasikan nilai toleransi dengan membuka seluas-luasnya peluang untuk generasi bangsa supaya dapat menimba ilmu di Universitas Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Anugrah, dari UKM KISI. Di KISI menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Jadi secara garis besar UKM KISI itu merupakan unit kegiatan mahasiswa yang berbasis kerohanian di UNSIL, yang mewadahi para mahasiswa terkait minat dan bakatnya terhadap kerohanian Islam, seperti itu, keagamaan.
Dan secara historis sejarahnya KISI itu sebenarnya berdiri di Unsur itu udah lama gitu ya, dari sekitar kalau tidak salah 1900-an gitu ya, sudah lama sebelum Unsil pas waktu Unsil masih swasta gitu sudah berdiri di situ. Nah, dan lebih jauhnya lagi KISI itu terafiliasi juga ke lembaga dakwah kampus senasional gitu. Jadi ada yang namanya LDK, lembaga dakwah kampus senasional, dan KISI itu selain posisi di kampus itu sebagai UKM, tapi terafiliasi juga kepada lembaga dakwah kampus. Nah, yang mana jadi pada intinya KISI itu merupakan organisasi pergerakan dakwah kampus gitu ya, dan yang tentunya di kampus mewadahi para mahasiswa dalam kegiatan kerohanian Islam, seperti itu mungkin secara garis besarnya. Sebenarnya untuk kendala tidak ada gitu ya, karena KISI sudah berdiri cukup lama juga, dan tidak ada kendala terkait perizinan atau apapun dan sebagainya terkait berdirinya UKM KISI gitu, karena seperti halnya di kampus lain pun gitu ya, sudah banyak juga gitu UKM kerohanian Islam gitu, atau LDK di kampus lain juga sudah banyak gitu, dan saya rasa tidak ada hambatan ataupun kendala gitu dalam berdirinya UKM KISI. Terkait pandangan dari mahasiswa terkait eksistensi KISI gitu ya, sebenarnya dari mahasiswa juga banyak terlibat juga gitu ya di kegiatan-kegiatan di KISI gitu, terutama ketika pas pertama kali masuk ke Unsil gitu. Nah, ada kegiatan yang wajib diikuti juga oleh maba gitu, seperti halnya kuliah duha gitu. Ada juga B2 Haki mungkinnya, itu yang diinisiasi oleh B2 Haki dan sebagainya gitu. Itu menjadi salah satu syarat juga bagi mahasiswa baru yang masuk ke Unsil dengan mengikuti kegiatan kuliah duha yang diinisiasi oleh KISI gitu. Dan selain itu mungkin pandangan eksistensi dari mahasiswa terkait KISI terutama di kampus 2 mungkinnya yang kurang terfasilitasi gitu dakwahnya dari KISI, karena memang dari segi tempatnya juga yang berbeda, jadi belum diwadahi secara maksimal gitu untuk mahasiswa yang ada di kampus 2 gitu. Jadi saya rasa terkait eksistensi dakwah di KISI itu masih dominan di kampus 1 gitu. Mungkin kedepannya nanti kami juga berencana untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kajian Islam di kampus 2 gitu yang di Bugar. Sejauh ini tidak ada gitu ya, jadi berjalan ngalir aja gitu, lancar aja gitu, gak ada stigma baru ke KISI gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan multikulturalisme gitu ya, mungkinnya dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga berkaitan dengan multikulturalisme, yang mana kami KISI sebagai UKM berbasis kerohanian tentunya memahami gitu pluralitas yang ada di Unsil, terutama terkait agama, yang mana sudah seharusnya gitu bagi kami KISI untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan agama yang ada di Unsil, karena tentunya bukan hanya ada agama Islam saja, tapi ada agama non-Islam juga gitu. Dan dalam hal ini tentunya kami KISI harus bisa memahami gitu perbedaan-perbedaan agama, karena tentunya sebagai umat Islam gitu ya, sebagai umat beragama, kita harus bersikap adil gitu, atau wasaton, artinya berimbang gitu, tidak terlalu ekstrim ke kanan dan tidak terlalu ekstrim ke kiri gitu. Dan saya rasa hal itu yang membuat kami KISI gitu menghadirkan kajian-kajian terkait moderasi beragama, toleransi gitu, yang kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin sudah dilaksanakan sekitar 2 kali kajian gitu kurang lebih di kampus gitu, membahas terkait toleransi dan moderasi beragama. Dan harapannya dengan diadakannya kajian tersebut nantinya bisa memahamkan terutama kepada kader-kader KISI gitu, agar tidak
fanatik terhadap agama gitu nih, agak tidak fanatik terhadap agama, karena tentunya kita gitu ya, mengingat dari sejarah juga gitu, para founding father atau para pendiri bangsa kita telah menghadirkan Pancasila gitu, yang mana di dalamnya ya terdapat makna Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi saya rasa kami di KISI sudah memahami hal tersebut gitu, terkait toleransi ataupun pluralisme gitu ya, perbedaan agama di Unsil seperti itu. Mungkin terkait multikulturalisme gitu ya, tergantung dari bagaimana cara kita memahami perbedaan gitu ya sebenarnya gitu. Jadi karena kita di Unsil tentunya ada berbeda-beda agama gitu ya, ya kita harus bisa saling memahami gitu ya, artinya tidak mengganggu ya. Di sini di garis bawahi artinya tidak mengganggu gitu ya, terutama tidak mengganggu terkait peribadatan agama lain gitu ya. Karena mengapa kita harus memahami perbedaan agama? Supaya kita terhindar dari yang namanya perpecahan atau permusuhan yang mengatasnamakan agama, karena itu kan sudah banyak gitu ya isu-isu atau kasus-kasus seperti itu di Indonesia terutama gitu, dan harapannya di kampus kita sudah memahami hal itu gitu, supaya kita sudah bisa bersikap lebih dewasa gitu, kita sudah bisa mengikis ego kita gitu, karena itu yang terpenting gitu ya. Untuk memahami perbedaan-perbedaan itu ya kita harus menurunkan ego kita gitu ya, seperti itu. Nilai-nilai kebinekaan pun diimplementasikan melalui program-program yang turut menyatukan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing sumber daya manusianya, baik mahasiswa maupun sivitas akademika. Namun, tentu kekurangan dapat terlihat dari masih kurangnya fasilitas penunjang untuk sebagian kaum minoritas yang belum secara maksimal diberikan oleh Universitas Siliwangi. Pendidikan yang inklusif belum mampu dicapai oleh Universitas Siliwangi secara menyeluruh sebagai salah satu lembaga pendidikan yang ada di Jawa Barat.